Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Akibat perahu bocor, 2 pemancing tewas tenggelam di Laut Mutun, Pesawaran. Banjir bandang susulan di 2 kecamatan di Tanggamus merobohkan 3 rumah. Tiga ekor sapi kurban di Lampung Tengah yang lepas saat akan disembelih terpaksa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh polisi. Seorang pria nyaris babak belur dihakimi warga Kota Agung Tanggamus karena dicurigai sebagai pencuri. Polisi yang cepat tiba ke lokasi bisa meredam emosi warga dan membawa pria itu ke Mapolsek. Pria itu bernama Agus Suparyanto, warga Kabupaten Pesawaran. Ia ditangkap saat tiba-tiba masuk ke dalam mobil yang sedang parkir di pinggir jalan. Saat diteriaki pemilik mobil, Agus malah berlari dan masuk ke dalam rumah yang kemudian bersembunyi di belakang lemari. Ya, pertama saya lihat sudah di samping, ngintip-ngintip sudah masuk dalam rumah, di samping lemari. Begitu saya, ngapain lu sini? Saya nyumpul Pak, saya kejar orang rame, kata. Kok lu nyumpul sini? Saya takut, katanya. Tolong panggilin polisi aja, katanya. Saya takut keluar, saya takut sama orang rame. Ya udah, langsung dihubungin ke polisi, diantar sama anak-anak, sama bujang-bujang kampung. Saat diinterogasi polisi, Agus sering bertingkah aneh dan sulit diajak berkomunikasi. Setelah menelpon anggota keluarganya, polisi baru mengetahui rupanya Agus menderita gangguan jiwa. Hasil interogasi dan pemeriksaan terhadap yang diduga pelaku yang diamankan oleh masyarakat tadi, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa, sehingga apa yang ditanyakan dia tidak sesuai yang dijawab dan selalu bicara ngawur. Supaya tidak membuat onar, polisi menahan Agus di Mapolsek Kota Agung. Polisi akan menyerahkan Agus ke keluarganya supaya segera bisa dirawat di rumah sakit jiwa. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Memberantas geng motor jadi prioritas polisi Bandar Lampung. Geng motor kerap membuat onar dan keberadaannya menakutkan warga untuk keluar malam. Ini dikatakan oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto, usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Bayangkara yang digelar di halaman Pemkot Bandar Lampung Sabtu pagi. Keberadaan geng motor mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sudah banyak anggota geng motor yang ditangkap, namun banyak juga anggota baru bermunculan. Ya. Yang jelas target kita meniadakan gangguan Kamtipmas di Kota Bandar Lampung. Mohon doa, restu dan dukungan dari semua pihak masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung supaya kami ke depannya dan di usia kami yang ke-77 tahun ini dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lebih baik lagi untuk memberikan kepastian hukum, jaminan keamanan di Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah kalau kita bersama Forkopimda khususnya Kapolresta, komunikasi kita sangat bagus, terutama untuk penanganan masalah-masalah yang ada di Kota Bandar Lampung. Apalagi yang sekarang lagi santer geng motor, dan juga bukan masalah keamanan saja, tapi masalah santung juga. Kapolresta Kota Bandar Lampung banyak membantu kita. Harapan kita kolaborasi terus berjalan dengan baik, dan juga Kota Bandar Lampung bisa menjadi contoh khususnya untuk pembangunan, kemasyarakatan, semuanya. Dan ini kita libatkan semua Forkopimda yang terkait yang ada di Kota Bandar Lampung. Selama Mei hingga Juni 2023,
Polisi Bandar Lampung menangkap 83 anggota geng motor dan mirisnya sebagian besar mereka masih remaja dan ada yang berstatus pelajar. Dari 83 yang ditangkap, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kesal karena pemerintah lamban bergerak, warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Banyumas, Pringsewu Minggu pagi memperbaiki jembatan yang ambrol secara swadaya. Jembatan ambrol telah terjadi lebih dari 8 bulan dan telah banyak mencelakakan pengendara motor dan mobil. Perbaikan jembatan menggunakan uang dari iuran warga. Uang itu dipakai untuk membeli batu, semen, dan besi. Tenaga kerjanya tidak dibayar karena dilakukan secara gotong royong. Amblesnya gorong-gorong ini ya banyak juga memakan korban dari para pejalan Pak, pejalan berkendara begitu. Dari kendaraan bermotornya saya tahu ya ada puluhan orang lah begitu Pak yang masuk terjerumus ke dalam lubang gorong-gorong yang bolong ini begitu. Roda 4? Yang roda 4-nya itu saya ada 4 lebih lah Pak begitu. Sudah lama Pak kerusakan ini? Kerusakannya diperkirakan sudah hampir 7-8 bulan begitu Pak. Sebelumnya ada inisiatif nggak dari pemerintah setempat untuk memperbaikinya? Nah, selama ini setahu saya gitu tidak ada inisiatif sama sekali begitu Pak untuk mendanani gorong-gorong ini. Setahu saya begitu. Jadi tidak ada inisiatif bagaimana ini supaya jangan terjadi korban. Itu terbengkalai begini saja Pak, berlubang ini terbengkalai begitu saja. Saat perbaikan jembatan, Ketua DPRD Pringsewu yang kebetulan melintas kemudian ikut bergabung bersama warga. Ia berjanji akan segera menginformasikan ke Pemkab Pringsewu segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak. Intinya kami bersama-sama, tidak melihat dari segi apapun tidak, tapi kita bersama-sama karena sudah banyak korban ya di sini. Kemudian dari pemerintah daerah juga mungkin belum tercover, maka kami bersama-sama bergotong royong. Nah ini demi jalan yang luar biasa ini, kita itu lebih bagus kita swadaya. Kalaupun ada nanti dari pemerintah daerah masih banyak yang belum terbangun, ya, bisa diarahkan ke sana. Jembatan rusak di Desa Banyu Urip menyusahkan warga. Setiap hari jalan tersebut ramai dilewati kendaraan warga lokal dan luar daerah sebab jalan ini menghubungkan ke beberapa desa dan kecamatan di Pringsewu. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Apa kabar harga bahan pokok setelah Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah? Pantauan di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Minggu pagi. Harga beberapa bumbu dapur turun dibanding sebelum Idul Adha lalu. Harga bawang merah dan putih yang semula Rp34.000 kini Rp30.000 per kilogram. Harga cabai merah turun dari Rp55.000 kini Rp39.000 per kilogram. Harga cabai rawit juga turun dari Rp45.000 kini Rp35.000 per kilogram. Jadi kalau bawang merah sekarang ngecer yang berbes 35, yang padang 28. Kalau bawang putih masih standar ngecer 35. Yang sebelumnya? Sebelumnya dia ngecer 30, 32. Ini udah ada 1 bulan lah. Standarnya di 35. Sampai sekarang belum ada perubahan tuh? Belum. Kalau kenaikan kayaknya malah nggak ada. Nggak ada, standar aja. Ada harga yang turun namun juga ada yang naik. Harga daging ayam potong naik jadi Rp35.000 per kilogram. Harga itu naik Rp3.000 per kilogram dibanding sebelum Idul Adha yang di kisaran Rp32.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam karena pasokan dari agen berkurang. Tapi kalau naiknya ya udah mendekati itu lah. Kemungkinan ada kenaikan lagi ya? Ya. Apa harapannya? Harapannya apa sebagai pedagang nih? Harapannya ya yang bagus. Baca. Harganya? Ya. Awalnya berapa harganya Bu? Sebelum naik berapa? 35. Sekarang? Sekarang 42. Harganya sendiri gimana sih Mbak? Naik ya? Naik kalau ayam sendiri. Berapa kita beli? Kita beli 22, pahanya aja. Kalau naik gini gimana Pak pembelian kita? Kita kurangin atau gimana?
kemudian kita Iya, tetap ya. Karena kebutuhan. ya kebutuhan. Naiknya harga daging ayam berpengaruh pada omset penjualan pedagang. Banyak warga yang tidak jadi membeli daging ayam karena harganya tinggi. Warga meminta pemerintah segera turun tangan menurunkan harga daging ayam. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.